Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ini tanggal 1 Juli 2024. Ya, teman-teman, ISG-nya kembali lanjut bullish ya, teman-teman. Banyak saham-saham yang berlanjut naik. Saya akan bahas kondisi market dan saham-saham tersebut. Apakah masih ada saham-saham yang berpotensi secara teknikal untuk lanjut naik, teman-teman? Ya, sebelum masuk materi, teman-teman, saya sampaikan informasi penting bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, ini adalah kondisi dari ISG ya, teman-teman. Kalau di candle sebelum hari ini, ISG-nya bisa lewatin 50 retracement, artinya sudah separuh jalan berhasil dilewatin ya. Separuh jalan tuh dari sini ya, itu berhasil dilewatin. Dan hari ini dari close-nya kemarin ISG langsung gas dengan bentuk hampir sempurna, marubozu sempurna, di mana ngelewatin resistan 7114. Ya, ini kalau tarikan sebelumnya adalah menggunakan Fibo yang ini. Saya akan refresh, saya akan gunakan yang sebelumnya aja. Oke, di sini saya akan update dulu. Nah, untuk kondisi dari ISG, kalau kita lihat dalam chart yang lebih besar sebelumnya, tarikannya ini dari swing low ke swing high, koreksinya kemarin ya, dalam rentang gerak ini memang sudah keterlaluan koreksinya, karena ini adalah swing low yang mana koreksinya kemarin juga hampir sampai ke swing low lagi, namun dia kembali lagi 74, 78 ya, naik 61, dari 61 kenaikannya setidaknya ke 38. Jadi kita masih menunggu resisten dari ISG besok 7140 ya, apakah mampu dilewatin. Ya, hari ini ISG-nya naik 1% ya, 1% lebih, 1,08%, 76 poin sekian gitu. Nah, kita lihat dulu saham-saham penggerak indeks. Kalau kita lihat dari ini teman-teman, Brand bergerak naik, AMMN bergerak naik, Brand 3% ya. Brand kembali mengambil alih saham market cap tertinggi, Brand ya, terus kemudian AMMN naik 4,7, jadi signifikan sekali mendorong ISG. Banking BCA turun ya, BRI naik sedikit, kemudian BBNI naik 1, sekian, BMRI juga masih naik, namun demikian ada TPIA turun, Telkom turun ya, kemudian BRIS, AMRT, Unilever, namun per closing masih mampu mendorong ISG di atas 1% karena ada dorongan dari Bian ya, kemudian AMMN, kemudian Astra juga naik signifikan hari ini, dan juga ada cuan BRPT, saham-saham Pak Prayogo hari ini banyak bergerak ya teman-teman. Ini masih berkorelasi dengan yang dulu ketika hafalan saya ya, hafalan market ya, street knowledge seperti itu, bahwasanya ketika saham lain penggerak indeks koreksi, itu peluang untuk saham-saham Pak Prayogo bergerak naik, dan hari ini itu masih terjadi teman-teman ya. Baik, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Kondisi regional hari ini, bursa Eropa per tanggal 1 naik signifikan nih, 0,5 dan 1,7 plus. Bursa Asia demikian, bursa Amerika di hari kemarin ya, minggu sebelumnya itu masih mengalami ini. Di hari kemarin maksud saya, itu mengalami koreksi. Di hari Jumat maksud saya. Baik, kita lihat dulu untuk harga-harga komoditas ya. Ini bisa menjadi patokan kita. Harga komoditas teman-teman, crude oil masih di 82 sekian, masih naik ya. Kemudian natural gas masih terkoreksi, batu bara masih di 133. Emas masih di kisaran 2334, rentang geraknya sama, sedangkan untuk CPO ada kenaikan. Timah masih bergerak dalam rentang sempit ya. Ini bentuknya seperti symmetric triangle. Untuk nikelnya rebound dari dasar ya teman-teman. Nanti lihat saham-saham terkait metal pada bergerak teman-teman. Oke, baik, kita akan masuk langsung ke bahasan terkait saham ya.
Baik, yang pertama adalah saham-saham Pak Prayogo ya, teman-teman. Kita update dulu untuk saham-saham Pak Prayogo. Oke, yang pertama adalah BRPT. Nah, BRPT saya bahas di video sebelumnya ya, sebelum kemarin ya, mungkin sekitar seminggu lalu. Bahwasanya bagi saya ini adalah saham tradingan, tapi ya kalau teman-teman hafal pergerakan sebenarnya cukup simple ya. Artinya di sekitar 800-an ya, 900-an itu support. Nanti ada resistan di sekitar 1000. Kalau saya sekitar 1050, 1040. Ini sekitar 1115-an hari ini. Saya ketika koreksi kemarin, saya udah masuk ya. Awalnya di sekitar ketika breakout, masuk di sekitar 1200, tapi gagal breakout. Jadi saya masih pegang karena masih sedikit. Belinya sedikit, dan kemarin sempat masuk lagi untuk ini saham, dan average masih di bawah ya teman-teman. Resistan pertama berhasil dilewatin 1112, besok 1120. Besok perhatikan 1120 ya untuk BRPT, simple banget ini sebenarnya. Kemudian untuk BRPT hari ini naik dengan volume ya, naik dengan volume. Asingnya juga masuk ya di BRPT hari ini, asingnya juga masuk. Kita akan lihat kondisi dari intraday. Kondisi intraday dari BRPT ya, kita cek kondisinya seperti apa sih buying side-nya dari BRPT. Nah, ini cukup oke ya. Nggak keluar ya, agak lambat ya. Buying side-nya adalah 57% buy at over, 57% hajar kanan teman-teman. Ini dominannya hijaunya di atas hari ini ya. Oke, baik, kemudian sampai Prayogo, brand ya, kita bahas dulu sekilas. Brand hari ini aslinya masih jualan, saya masih belum sentuh dulu untuk brand hari ini. Walaupun brand pelan-pelan naik ya, namun ini ya hitungannya sudah tinggi sih, karena udah hampir ketemu di koreksinya resistannya kemarin ya. Kenaikannya ini udah 61, 78,6 ya, 78,6, 78,6. Sebentar, 78,6 ya. Ini nanti ada resisten sekitar 10.800 untuk brand. Kita lihat dulu intraday-nya brand seperti apa. Oke, kita lihat dulu. Ini brand 54% buy at over ya. Ini keluar chartnya agak lama teman-teman ya. 54% buy at over di brand. Oke, berikutnya adalah cuan. Saham Pak Prayogo ini juga kenceng banget hari ini. Cuan yang sebelumnya saya sampaikan ini ketemu resistan yang cukup kuat di 50 retracement. Kenapa? Karena 50 retracement ini 1, 2, 3 kali nggak mampu dilewati, dan hari ini di breakout ya. Resistan tuh bisa di breakout oleh si cuan. Nah, kita lihat dulu. Asingnya hari ini ngedorong cuan ya. Kenaikan dengan volume, dan asingnya juga ngedorong saham cuan untuk breakout. Nah, kita lihat dulu untuk cuan. Ini intraday-nya 58% buy at over. Dominan ya teman-teman, yang hijau ada di atas. Asing yang masuk ada AKBK ya, AKBK. Baik, kemudian TPIA saham Pak Prayogo juga. TPIA kita cek hari ini merah ya. Beberapa hari ini sebenarnya asingnya masuk, tapi per hari ini malah merah. Closingnya juga untuk TPIA ini juga hari ini merah, namun memang ya pergerakan dia memang masih on track, cuman sedikit-sedikit seperti itu ya. Kecil-kecil pergerakannya, jadi saya jadi kurang tertarik. Kita cek dulu TPIA 53% buy at over, seperti itu. Oke, kemudian setelah TPIA adalah saham Petrosi teman-teman ya. Kita cek saham Petrosi. Kita cek langsung di asingnya dulu ya. Petrosi 56% buy at over, asing BK, XA. Oke, kita lihat chart dulu deh. Untuk Petrosi ini juga bergerak naik ya. Petrosi kemarin saya sampaikan bahwa di sekitar 76 itu biasa saya masuk ya teman-teman. Kalau pas rentang gerak sempit kemarin di 82 saya TP, namun kalau kita lihat ini kan resistannya di 97. Ini rentang geraknya cukup lebar.
Dan untuk Petrus ini adalah saham tradingan ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek saham-saham permetalan ya. Sepertinya hari ini pada bergerak. Kita awali dari Inco ya. Inco juga sebenarnya masih cukup oke ini. Ada satu area konsolidasi di dasar ya, di mana supportnya di sekitar 3960. Resistan cukup jauh di 4278. Untuk Inco kita cek 2 hari ini asingnya masuk ya. Yang hari kemarin gede, hari ini cukup kecil. Kemudian setelah Inco ada Antam, kita cek dulu hari ini asingnya masuk untuk Antam. Oke, Antam ini sekitar 3 hari ini dia ada rebound dari dasar teman-teman. Saya akan gambarkan resistannya dari titik terdekatnya aja untuk Antam. Ya seperti ini ya teman-teman. Resistan pertama berhasil dilewatin di 1295. Resistan berikutnya 1370 dan 1425 ya untuk Antam 1425. Coba kita lihat intraday-nya dari Antam. Intraday dari Antam seperti ini ya, cukup oke di sekitar sesi 2 sebelum tutup 1 jam digas nih. Buying side atau hazard kanannya cukup besar ya, 61% ya untuk Antam teman-teman. Nah teman-teman mungkin cukup sering ya tahu bahwa TINS adalah saham idola saya saat ini karena di chart sebelumnya ada satu tren ya, satu tren yang mencoba untuk di break, dimana kemarin dia nggak mampu untuk break, hari ini langsung dilunasi ya. Break dan sampai 50 retracement sayangnya balik arah ya. Begitu sentuh 50 retracement balik arah, berarti kita lihat besok untuk TINS ini apakah mampu lewat 2 hari ini AC-nya masuk, terutama hari ini jauh lebih besar untuk di TINS ya. Oke, kita lihat intraday-nya saham TINS. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah 56% buy at over, terutama di sekitar 1 jam jelang tutup. Ajar kanannya kerasa sekali di TINS. Baik, kemudian kita cek beberapa saham permetalan ya. MDKA ada percobaan naik juga, breakout resistan MDKA ya. Kemudian kita cek dulu kondisi asingnya masih jualan. Hari ini volumenya agak lebih besar. Kemudian permetalan yang lain ada NCKL, kita cek juga ini masih dia apa ya, konsolidasi setelah kenaikan kemarin. Jadi sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu ini supportnya di 997 atau 1000 lah. Itu resistan 1030 untuk NCKL. Kemudian MBMA MBMA ini masih lanjut naik hari ini, namun closingnya agak sedikit turun ya. Kemarin muncul doji butuh konfirmasi, dikonfirmasi hari ini masih naik dan bisa ngelewatin 50 retracementnya untuk MBMA. Kondisinya asingnya banyak masuk di MBMA hari ini teman-teman. Kemudian MMN, overall asingnya masih banyak masuk ya untuk MMN. Nah ini pergerakan harganya sih masih di situ-situ aja ya. MMN memang sebenarnya tipikalnya dari dulu ya di situ-situ aja ya. Baru kemarin ketika terjadi perubahan konstelasi penggerak indeks dia bergejolak juga teman-teman. Baik, kemudian Astra Internasional hari ini signifikan juga naiknya. Ini peta yang saya buat sebelumnya untuk Astra Internasional. Oke, kita lihat dulu agak sedikit ini. Ya, Astra Internasional resisten di 4675 sampai 4780 ya. Untuk Astra Internasional. Oke, kita lihat 2 hari ini kenaikannya signifikan. Asingnya memang masih net buy net sell. Hari ini kenaikan volumenya signifikan ya untuk di Astra Internasional. Kita lihat dulu di sini. Astra Internasional masih dominan sellernya 54% sell at bid.
Oke, kemudian kita cek dulu saham-saham perbankan ya teman-teman, kondisinya bagaimana setelah kenaikan 2 hari yang cukup kencang kemarin. BBRI hari ini ya naik tapi sedikit, ya ada gap di area hijau ini. BBRI, nanti kita bahas asingnya dulu ya. BBRI, kemudian BBNI, kita cek sama juga hari ini masih naik tapi sedikit. Dalam rentang gerak yang lebar ini ada resistan nanti di 4730. BBNI, BMRI masih oke nih. Ini dia lanjut naik di resistan, testing resistan 38,2 retracement di 6260 ya. BMRI, BBCA. Nah BBCA juga BBCA hari ini merah sedikit, rentang geraknya sempit banget ya. Kemudian BRIS juga ketika ketemu resistan balik arah ya. Oke, kita cek dulu asingnya aja langsung. BBRI hari ini net sell lagi ya untuk asingnya. BBRI, kemudian BBNI net buy, kemudian BMRI asingnya 2 hari ini masuk cukup tebel ya. BBCA asingnya masuk walaupun kecil hari ini. Kemudian untuk BRIS hasilnya masih masuk ya teman-teman. Baik, kemudian saham yang sering banget saya bahas akhir-akhir ini SMGR. Ini rentang geraknya lebar, lincah. Mencoba naik lagi 2 hari ini. Ada resistan nanti di 4020 sampai 4150 ya. 4020 dan 4150 untuk SMGR. Volume masih agak biasa dan asingnya hari ini 2 hari ini sudah mulai masuk ya teman-teman di SMGR. Oke, kemudian saham ESA teman-teman ini rebound dari koreksinya ya. Supportnya masih di 732, resistan berhasil dilewatin sehingga membentuk support baru, resistan 788 dilewatin. Sekarang menjadi support ya untuk ESA. Oke, kita lihat hasilnya memang masih dominan sell di ESA teman-teman. Oke, kemudian kita cek Gajah Tunggal, GJTL. Ini saham sudah terkoreksi cukup dalam ya, dari 1490. Dari 1490 terkoreksi ke support lagi. Dan kemarin mantul lagi ya teman-teman sekitar 2 minggu ini. Dari supportnya berhasil lewatin resistan pertama 1120, resistan kedua 1190 dan saat ini di kisaran area resistan 1230 untuk Gajah Tunggal. Hari ini hasilnya masuk banyak nih teman-teman. Oke, kemudian di sini Gajah Tunggal kita cek. Dominan buyer kuat ya. Dominan buyer kuat ada 63 buy at over atau ajar kanan ya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.